Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Maulid Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perilaku seorang satrio piningit yang mulai terdeteksi dengan judulnya Satrio Piningit mulai berulah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada YouTube kali ini kita akan bercerita tentang Satrio Piningit mulai berulah. Nah saudaraku, pada YouTube sebelumnya diceritakan bahwa sebelum menjadi seorang Satrio Piningit itu harus melewati beberapa fase, beberapa ujian, beberapa keilmuan yang seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil itu dinilai oleh leluhurnya, kemudian dinilai oleh leluhur Nusantara beserta makhluk sakral yang lainnya termasuk para jin, para din, para tin. Nah saudaraku, pada beberapa kali dikisahkan bahwa banyak di antara seorang Satrio Piningit banyak yang gugur ketika di Budak Angon, kemudian dia gugur di kelasnya Satrio Piningit, kemudian gugur dia di kelasnya Pandito Ratu, dan yang hanya masuk ke kelasnya Matu Ratu itu pun gugur. Dan di kelasnya Matu Ratu itu adalah Mahaprabu Siliwangi. Dan di seluruh di Nusantara ini yang hanya masuk di kelasnya Matu Ratu itu adalah Mahaprabu Siliwangi, yang lainnya tidak kuat untuk masuk ke kelasnya Matu Ratu. Dari Budak Angon tidak memiliki ilmu, dia hanya mencari leluhurnya, mencari sejarah kerajaannya, maka ketika Satrio Piningit itu mempunyai tugas tersendiri yang disampaikan oleh leluhurnya di kerajaannya masing-masing. Jadi yang namanya Satrio Piningit itu bukan hanya di Indonesia, Satrio Piningit itu bukan hanya orang Sunda, Satrio Piningit itu bukan hanya orang Jawa, akan tetapi di seluruh dunia itu bermunculan seorang Satrio Piningit yang diyakini kelak akan menjadi seorang Ratu Adil atau bahkan mungkin sebagai Imam Mahdi. Di YouTube kali ini agak berbeda saudaraku, dan kita harus berpikir ulang, berpikir dengan jernih, masuk ke alam biometafisika. Kalau ke alam biasa, alam sadar mungkin tidak akan masuk ke dalam pikiran saudaraku semuanya. Nah, mudah-mudahan tidak ada sifat kesombongan bagi diri saya, bagi saudaraku semuanya, agar kita terhindar dari yang namanya dakadukon atau bencana di akhir zaman sampai bangsa manusia ini dimusnahkan oleh alam. Kalimatnya oleh alam, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dia tidak memusnahkan manusia bersama dengan kiamat ke seluruh alam, tidak, akan tetapi hanya dimusnahkan bangsa manusia itu seperti bangsa jin, bangsa din, bangsa tin yang pada saat itu menghuni manusia, menghuni bumi. Karena mereka dolim, kemudian mereka dimusnahkan oleh alam. Pada saat itu bangsa jin, bangsa din, bangsa tin mengharapkan datangnya seorang Ratu Adil, seorang Imam Mahdi, akan tetapi tidak pernah muncul. Apakah di zaman kita pun manusia itu tidak akan muncul? Munculnya nanti mungkin setelah kita ditiadakan 30-an tahun ke depan, itu adalah urusan Allah dan bukan urusan kita. Nah, pada saat ini kita melihat bahwa salah satu tugasnya yang harus dilakukan oleh seorang Satrio Piningit ketika lulus menjadi seorang Ratu Adil dalam biometafisika, maka di alam lahiriah itu ada tugas-tugas yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Ratu Adil kelak memimpin negara kita, negara Indonesia itu 8 tahun ke depan. Salah satu tugasnya adalah satu, menyelamatkan keturunannya. Kalau dia dari orang Jawa, dia harus menyelamatkan seluruh orang Jawa supaya tidak dimusnahkan sampai 30 tahun ke depan. Kalau dia seorang orang Jawi misalnya, sama, harus menyelamatkan dulu leluhurnya, keturunannya sampai 32 tahun ke depan. Artinya dia akan menurunkan manusia jenis baru seperti yang tersirat dan tersurat di dalam kitab suci. Nah, itu yang pertama, tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah
seorang Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang Ratu Adil itu adalah menyatukan, kalimatnya ini berat juga, menyatukan keluarga yang hilang. Jadi kalau kita keluarga itu cuma tahunya seorang kakek, nenek, uyut, buyut seperti itu, seorang Satrio Piningit harus bisa menyatukan ketika negara kita pertama kali berdirinya sebuah kerajaan. Kalau dia di kerajaan Majapahit, dia harus menyatukan keluarga raja-raja Majapahit. Kalau dia di Mataram kuno, dia harus bisa menyatukan keluarganya, mulai raja yang pertama sampai raja yang terakhir. Atau dari Apatih, keluarga Apatih itu harus disatukan dari mulai berdirinya kerajaan sampai berdirinya itu hilang atau musnah atau dimusnahkan oleh catatan sejarah. Ada 5 tugas, tapi yang dua ya, yang dua tidak akan saya sebutkan, baru 1 sampai 2 aja ya. Yang 1 akan saya sebutkan bahwa seorang Satrio Piningit salah satu syarat yang sangat mengerikan ketika kelak 8 tahun lagi menjadi seorang Ratu Adil itu adalah akan memusnahkan atau akan membunuh atau akan mengkelirkan atau akan mendep atau akan apapun namanya, itu adalah keturunannya yang telah membunuh raja-raja terdahulu. Itu tugas yang maha berat bagi seorang manusia seperti saya misalnya. Wah, berat, gak sanggup untuk melaksanakan itu karena kalimatnya harus membunuh orang-orang yang telah keturunannya yang telah membunuh leluhurnya di masa lalu. Karena kerajaan semuanya itu kan mayoritas itu kan dibunuh raja-rajanya sesungguhnya, baik itu oleh Belanda Ireng maupun Belanda asli. Nah, dia tugasnya itu seperti itu, sesungguhnya sangat mengerikan. Apakah dia akan melakukan seperti apa, seperti seorang killer gitu kan, menggunakan senjata? Saya pikir tidak. Seorang Satrio Piningit yang sejati itu sudah mempunyai senjata yang tidak terlihat oleh mata. Salah satunya apa? Salah satunya senjatanya yang bisa membunuh secara mengerikan. Contohnya itu Jalabandra kan. Jalabandra itu bagi seorang Ratu Adil barangkali itu ilmu yang paling dasar, tapi bagi seorang Satrio Piningit, Jalabandra itu adalah merupakan ilmu yang paling tinggi. Nah, Jalabandra itu akan digunakan oleh seorang Satrio Piningit dan dia dapat mengetahui keturunan musuh-musuh terdahulu. Banyak keturunan Belanda yang betul-betul dia berjuang, banyak yang bukan jauh itu banyak keturunannya, tetapi ada yang memang dia menyusup menjadi keturunan Londo, keturunan orang-orang bule gitu, sejak zaman dulu, sejak tahun 1290-an menyusup, bahkan ada yang menjadi pejabat kan masih keturunan mereka. Itulah tugasnya seorang Satrio Piningit. Makanya gak heran nanti di tahun 2023 2024 itu banyak tokoh masyarakat, pejabat, orang yang dikiranya orang kita itu akan lewat. Itu adalah memang tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang Satrio Piningit, harus dengan sangat kalimatnya sempurna, tidak boleh ada kesalahan untuk melaksanakan tugas itu, yaitu meratakanlah kalimatnya atau merelokasi atau orang-orang yang keturunan daripada musuh-musuh leluhurnya zaman dahulu. Karena itu harus dilaksanakan salah satu permintaan daripada leluhur agar seorang Satrio Piningit ini menjadi seorang Ratu Adil yang terlihat oleh mata kita, yang memang sesungguhnya pada saat kemarin itu tidak terbaca, tidak terlihat karena memang sudah ada cahaya ilahi Robi barangkali seperti itu, tapi alhamdulillah kembali sudah dapat terlihat. Dan itu kalau menurut pendapat saya sedang berulah, artinya dia sedang melaksanakan tugas itu untuk menghabisi kalimatnya atau merelokasi orang-orang yang dikategorikan keturunannya itu telah kalimatnya, leluhurnya dahulu itu telah kalimatnya membunuh keluarganya Satrio Piningit. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku semuanya. Jangan menjadi patokan bahwa ucapan saya adalah sebuah kebenaran, akan tetapi anggap saja sebuah hiburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.